berbincang dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, yaitu Pak Haji Nana Supriyatna. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran mengadakan kegiatan pembinaan tenaga pendidik di lingkungan madrasah. Ya, kegiatan itu berlangsung pada tanggal 6 hingga tanggal 16. Kita tanyakan bagaimana pendapat Pak Kasih mengenai kegiatan tersebut. Bagaimana, Pak? Terima kasih. Benar bahwa kita telah melaksanakan sebuah program yang sangat strategis di awal tahun pembelajaran 2020-2021 terkait pembinaan pegawai, dalam hal ini tenaga pendidik dan kependidikan. Itu bagaimana dari pendidikan madrasah bisa menyampaikan hal-hal terpenting terkait dengan fenomena tahun pembelajaran 2020-2021, karena ini adalah terjadi pada situasi kejadian yang sangat luar biasa, yaitu pandemi COVID-19. Kita berjuang, seluruh stakeholders pendidikan, dari mulai seksi madrasah, pimpinan lembaga, para guru, dan orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pendidikan madrasah untuk menyampaikan hal-hal penting, terutama terkait dengan berbagai regulasi yang memayungi pembelajaran 2020-2021 terkait dengan pandemi COVID-19. Regulasi tersebut yang harus dipahami oleh para tenaga pendidik dan kependidikan adalah tentang Perdirjen 2791 terkait dengan pendidikan darurat, kemudian tentang kalender pendidikan yang sudah ditetapkan, kemudian SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, kemudian Menteri Dalam Negeri, dan surat edaran Bupati Pangandaran, yang itu kita harus mengikuti aturan tersebut karena ini adalah bentuk kebersamaan kita di daerah, yaitu daerah Pangandaran, agar situasi ini bisa dipahami oleh semuanya dalam rangka semangat pembelajaran tetap dilaksanakan, layanan pembelajaran untuk siswa-siswi dilaksanakan, tapi tetap yang kita junjung tinggi adalah bagaimana memutus mata rantai pencegahan percepatan dari pandemi COVID-19 ini. Dan ini adalah merupakan upaya dari Kementerian Agama untuk melaksanakan misi nasional. Karena kemarin itu guru apa aja, Pak, yang diundang, terus dilakukannya di mana saja? Yang diundang itu adalah seluruh jenjang. Terminologi madrasah apa yang sudah kita pahami yaitu mulai RA, MI, MTS, dan MA. Semuanya kita undang karena regulasinya sama, regulasi pendidikan darurat, regulasi tentang SKB 4 Menteri, juga edaran Bupati. Semuanya harus takdim terhadap undang-undang tersebut karena ini adalah terkait dengan layanan pendidikan. Jadi tidak parsial kita mendidiknya, walaupun pada kenyataannya sistemnya per kecamatan, dan di kecamatan-kecamatan itu dari mulai Kecamatan Mangunjaya sampai terakhir kemarin, tadi siang kita di Kecamatan Parigi dan Sidamuli, itu unsur-unsur seluruh jenjang itu ada. Sebab kalau per jenjang itu dimungkinkan tidak akan cepat tersosialisasikan. Ini adalah pemetaan yang cukup simpel, sederhana untuk mengcover seluruh jenjang pendidikan untuk menyampaikan regulasi yang kita sampaikan kepada mereka. Lalu bagaimana hasil temuan di lapangan, Pak? Karena kan pembelajaran daring ini adalah sesuatu yang baru ya bagi para tenaga pendidik di Pangandaran ini. Situasi di lapangan ya terkait dengan pembelajaran daring, luring ataupun campuran ya dari pembelajaran during dan luring ini, apa yang dinamakan dengan blended learning system,
itu memang ada beberapa tempat tertentu yang sama sekali tidak bisa melaksanakan apa yang namanya during, apa yang namanya luring, bahkan metode campuran pun itu tidak bisa karena terkait dengan kondisi sosial, kemudian kondisi alam, yang akhirnya terjadilah apa yang namanya gerilya pendidikan. Gerilya pendidikan ini mungkin istilah baru ya, ini istilah kita aja di Pangandaran. Jadi guru itu yang namanya gerilya itu kan di luar metode apapun. Ini gerilya itu seperti apa, perang ya, Jenderal Sudirman. Makanya gerilya pendidikan. Apapun caranya kita harus gerilya. Yang jelas tatap muka di kelas itu tidak bisa atau harus ditutup itu. Tapi tetap para guru ya dituntut untuk melakukan sebuah kreativitas. Termasuk salah satunya itu metode gerilya pendidikan. Itu kasus yang sangat terjadi karena kita tidak bisa mengeneralisasi terkait dengan kebijakan ini. Beda-beda. Aturan sama tapi action di lapangan itu sangat beragam. Beragam dalam arti diadaptasikan dengan situasi dan kondisi. Ini menarik sebetulnya ya, menarik sebetulnya bagi kami dan ini menjadi bahan juga ke depan. Tapi mudah-mudahan darurat ya harus selesai. Maksudnya gerilya pendidikan itu seperti apa, Pak? Jadi gerilya pendidikan itu seorang guru itu melakukan sebuah kunjungan, sebetulnya kunjungan guru ke rumah-rumah, tapi bergerilya itu karena rumah yang satu dengan yang lain itu kan tidak berdekatan seperti di perkotaan ataupun situasi urban lah. Tapi kalau di sebuah daerah kan satu rumah itu ada beberapa kilo. Nah itu lebih daripada praktek kunjungan, makanya disebutnya gerilya. Gerilya karena ada yang melewati hutan, ada yang melewati kebun, sungai, kadang-kadang begitu. Karena rumah penduduk kan bukan kita yang ngatur, justru ya rumah penduduk tersebut sudah ada, akhirnya kita menyesuaikan diri, maksudnya itu. Apa yang Bapak pesankan kepada para tenaga pendidik dalam menghadapi situasi pandemi ini? Kayaknya sepertinya belum bisa dipastikan ya Pak kapan berakhir pandemi ini. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat menarik. Menarik kenapa? Karena di satu sisi itu kita dipaksa untuk melakukan sebuah kegiatan darurat, tapi di satu sisi sejak awal kita ini para pendidik ya termasuk kita juga stakeholders itu tidak dipersiapkan untuk menjadi tenaga pendidik darurat atau tenaga kependidikan darurat. Para guru itu memiliki nilai daya juang yang cukup luar biasa. Walaupun mereka itu tidak dilahirkan atau tidak dibentuk menjadi tenaga pendidik darurat. Sebab mereka itu dibentuk menjadi tenaga pendidik yang biasa, yang normal, kurikulum normal, cara pembelajaran normal. Tetapi tiba-tiba dipaksa. Karena sampai hari ini, ya sebelum adanya COVID itu, tatap muka itu adalah metode pembelajaran yang paling efektif. Tetapi dengan momentum ini, para guru karena dipaksa untuk melakukan sebuah metode pembelajaran daring, nah saya yakin ini adalah sebagai sebuah momentum menerapkan teknologi terhadap guru-guru. Yang mungkin di sebagian guru-guru kita ada yang masih belum memahami apa itu teknologi, piranti-piranti teknologi juga belum ini sebetulnya. Tapi ini momentum yang sangat baik dalam rangka penerapan metode pembelajaran menggunakan teknologi. Jadi kalau tidak ada darurat, mungkin sudah dianggap mapan tatap muka ini. Tetapi ketika ada darurat, akhirnya kita baru siap bahwa perlu ada sebuah pembelajaran kolaborasi tatap muka dan menggunakan piranti-piranti teknologi, dalam hal ini teknik informatika. Dan saya yakin mereka bisa keluar dari zona tidak nyaman ini menjadi terbiasa. Yang tadinya malas untuk belajar tentang teknologi, tidak gaptek, sekarang menjadi sebuah tuntutan gitu. Jadi program-program yang nanti akan kita kembangkan berarti menjadi masukan ke pemerintah bahwa sejak awal guru itu harus dididik dalam setiap situasi yang apapun, situasi normal maupun situasi darurat. Kalau begitu guru tidak boleh gaptek ya Pak?
Iya, tidak boleh gaptek sama sekali. Guru harus tetap berjuang untuk meningkatkan marwah intelektualitas, ya, marwah intelektualitas dalam segala bidang. Lalu apa pesan Bapak kepada para tenaga pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini? Yang saya sampaikan kepada para guru-guru, yang pertama kita harus siap dalam segala situasi dan kondisi. Kemudian yang lebih penting adalah guru-guru sekarang harus sehat, bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga kesehatan dirinya selaku tim efektif dalam pendidikan, juga bisa menjaga kesehatan para murid, juga bisa menjaga kesehatan orang tua. Terus ikut mensosialisasikan tugas guru adalah bagaimana memutus mata rantai percepatan pencegahan menyebarnya virus corona ini. Sebab kita tidak ingin ada klaster baru di madrasah. Naudzubillahi min dzalik. Kalau sampai terjadi ada klaster baru yang terpapar. Oleh karena itu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Covid ini segera berakhir dan kita diberi kekuatan dan imunitas yang kuat dari Yang Maha Kuasa. Saya kira itu ajalah pesan kepada guru, dan harus kuat, harus sabar. Kita berjalan, kita melangkah, tapi kadang-kadang kita lari dalam mensikapi situasi ini. Demikian bincang-bincang kami dengan Kasih Pendidikan Madrasah Pak Haji Nana Supriyatna. Jumpa lagi di channel yang sama, channel Humas Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran.